Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fatisah dari kelas akuntansi 19F dengan NIM 1057311219191, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas final mata kuliah teori akuntansi. Terlebih dahulu, salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Tak lupa pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat kesehatan sehingga saya dapat membuat video ini, yaitu tentang video teori legitimasi atau legitimasi teori. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai untuk menjelaskan tentang teori legitimasi. Teori legitimasi pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1995 dalam Bustanul DKK 2012. Teori legitimasi dikemukakan yang memberikan gambaran tentang adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat. Maka, perusahaan akan berada pada posisi terancam di mana perbedaan tersebut dikenal sebagai legitimasi gap. Legitimasi gap akan muncul apabila perusahaan tidak peka terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas perusahaan serta harapan masyarakat terhadap perusahaan, dan hanya berorientasi pada menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, menurut Arndt dan Masella pada tahun 2015. Pengungkapan CSR sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk meminimalkan legitimasi gap melalui 23 peningkatan kesesuaian antara operasional perusahaan dan pengharapan masyarakat. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya, baik fisik maupun non-fisik. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategi bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksikan strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri dalam lingkungan masyarakat yang semakin maju. Ciri-ciri apabila perusahaan atau organisasi telah dilegitimasi oleh masyarakat atau legitimate adalah sesuai dengan kerangka rasional dan legal dalam masyarakat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Hal ini mengidentifikasi adanya kontrak sosial antara perusahaan terhadap masyarakat dan adanya pengungkapan sosial lingkungan. Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang paling banyak disebutkan dalam bidang akuntansi sosial dan lingkungan.
Teori legitimasi telah digunakan dalam kajian akuntansi untuk mengembangkan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat. Hal ini mengindikasi adanya kontrak sosial antara perusahaan terhadap masyarakat dan adanya pengungkapan sosial lingkungan. Perusahaan menjalankan kontrak sosial harus menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku agar berjalan dengan selaras. Teori legitimasi yang didasarkan pada adanya kontrak sosial antara sebuah institusi dengan masyarakat, di mana diperlukan sebuah tujuan institusi yang kongruen dengan nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat. Menurut teori ini, tindakan tersebut institusi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat. Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, di mana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor, tetapi juga memperhatikan hak publik, atau yang dikemukakan oleh Degan dan Brown pada tahun 1996. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan yang tepat perusahaan beroperasi. Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat, atau Ahmad dan Sulaiman pada tahun 2004. Teori tersebut dibutuhkan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan agar kongruen dengan masyarakat luas. Menurut Gray et al. Pada tahun 1996, dalam Ahmad dan Sulaiman 2004 berpendapat bahwa legitimasi merupakan a system-oriented view of the organization and society, permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organization, the state, individuals, and group. Definisi tersebut mengatakan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat atau society, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat. Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Degan, Robin, dan Tobin pada tahun 2000 menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai atau kongruen dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan harus atau terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan
mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut, diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Carroll dan Buchholz pada tahun 2003 menyatakan perkembangan tingkat kesadaran dan peradaban masyarakat membuka peluang meningkatnya tuntutan terhadap kesadaran kesehatan lingkungan. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa legitimasi perusahaan di mata stakeholder dapat dilakukan dengan integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis atau business ethic integrity, serta meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan atau social responsibility. Wibisono pada tahun 2007 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau social responsibility memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga image, dan strategi perusahaan. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju, menurut Nur Nadi pada tahun 2011. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Lindblom pada tahun 1994 dalam Ahmad 2007 menyatakan bahwa suatu organisasi mungkin menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan seperti kecelakaan yang serius atau skandal keuangan organisasi, teori legitimasi merupakan perspektif yang tepat untuk teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Mayer dan Scott dalam Nugroho 2009 menggambarkan legitimasi sebagai akar dari kesesuaian antara organisasi dengan lingkungan budayanya. Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial, menurut Suchman pada tahun 1995. Legitimasi diberikan oleh pihak-pihak di luar perusahaan, namun legitimasi mungkin saja dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terjadi di dalam nilai dan norma sosial menjadi suatu motivasi bagi perubahan organisasi dan juga suatu sumber tekanan bagi legitimasi organisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan identifikasi atas stakeholders, di mana pihak yang memiliki pengaruh lebih besar dapat mengganggu kelangsungan hidup perusahaan
jika harapan tidak terpenuhi, maka pengungkapan akan dilakukan berdasarkan harapan stakeholders tersebut. Namun, ketika terjadi ketidakselarasan antara aktivitas perusahaan dengan harapan stakeholder, maka akan terjadi legitimasi gap. Menurut Neo et al. Pada tahun 1998, berpendapat bahwa untuk mengurangi legitimasi gap, perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang ada di bawah kendalinya dan mengidentifikasi publik yang memiliki power sehingga mampu memberikan legitimasi kepada perusahaan. Hal ini membuat perusahaan harus tahu bagaimana menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk legitimasi tindakan perusahaan menurut TIT 1994 dalam Hanifa et al. 2005. Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Lebih lanjut, legitimasi merupakan proses bagaimana suatu entitas pelapor berusaha memperoleh, menjaga, atau memelihara dan memperbaiki legitimasi organisasi di mata para stakeholdernya. Manajemen legitimasi berpengaruh pada komunikasi antara entitas pelaporan dan stakeholder. Komunikasi ini dapat melebar dari cara tradisional dengan menyertakan tindakan syarat makna dan tampilan non-verbal. Menurut Sukman 1995, ketika melakukan proses legitimasi, pengguna strategi pengungkapan membentuk opini atau apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh stakeholder tentang entitas pelapor. Dengan kata lain, komunikasi menjadi jalur penting untuk memperoleh legitimasi dari pihak yang diharapkan perusahaan. Hal ini dipertegas oleh Lindblom pada tahun 1994, disebutkan dalam Gray et al. 1996 dalam Moir 2001. Berpendapat bahwa organisasi dapat menggunakan 4 strategi legitimasi ketika organisasi menemui ancaman legitimasi, yaitu dengan cara yang pertama, meyakinkan stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambilnya, atau dapat dilakukan pula dengan menjustifikasi para stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan organisasi. Yang kedua, mengubah persepsi organisasi tanpa mengubah kinerja aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan lewat pendekatan emotif simbols untuk memanipulasi persepsi stakeholder. Yang keempat, mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik, seperti pengungkapan dalam annual report. Perusahaan dapat mengungkapkan informasi-informasi yang dapat memperkuat legitimasi. Yang dapat memperkuat legitimasinya, misalnya dengan menyebutkan penghargaan-penghargaan lingkungan yang pernah diraih atau program-program keselamatan yang telah diterapkan perusahaan jika mereka ingin mendapat legitimasi dari stakeholder, pemerhati lingkungan, ataupun karyawan.
Langkah yang sama juga dilakukan jika perusahaan ingin mendapat legitimasi dari pemegang saham. Hal tersebut dilakukan dengan mengungkapkan keunggulan saham perusahaan, prospek, laba, dan sebagainya. Melalui pengungkapan, perusahaan juga dapat mengklasifikasi atau bahkan membantah berita-berita negatif yang mungkin muncul di media. Meskipun demikian, tujuan akhir dari memperoleh legitimasi tidak lain adalah untuk menunjang tujuan utama perusahaan dalam usaha mendapatkan profit maksimum. Lebih lanjut, legitimasi ini akan meningkatkan reputasi perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai perusahaan tersebut. Secara umum, alasan utama mengapa teori legitimasi menjadi penting bagi pemimpin pemerintah. Yang pertama, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dari kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Yang kedua, pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pihak yang berwenang akan menciptakan pemerintahan yang stabil, sehingga pemerintah dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat umum. Yang ketiga, pemerintah yang memiliki legitimasi akan lebih mudah untuk mengatasi permasalahan daripada pemerintah yang kurang mendapatkan legitimasi. Selanjutnya yaitu adapun pertanyaan-pertanyaan yang telah saya rangkum mengenai materi teori legitimasi. Yang pertama pertanyaannya yaitu apa keuntungan bagi perusahaan jika menerapkan teori legitimasi? Perusahaan akan mendapatkan keuntungan jika menerapkan teori legitimasi karena teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat di mana perusahaan tersebut berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan tersebut. Itulah mengapa perusahaan harus menerapkan teori legitimasi. Selanjutnya kita berpindah pada pertanyaan kedua, yaitu apa perbedaan kekuasaan dengan wewenang? Adapun jawabannya yaitu, jadi wewenang dapat kita artikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh kepada orang lain, artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Perbedaan ada pada kata hak dan kemampuan. Jika dalam wewenang, kita dapat menggunakan hak kita untuk memerintah dan mengatur orang lain, sedangkan dalam kekuasaan, kita memang memiliki kemampuan untuk mengatur atau memerintah orang lain. Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya, apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka kewenangan itu dikategorikan sebagai berlegitimasi. Hanya anggota masyarakat saja yang dapat memberikan legitimasi pada kewenangan pemimpin yang memerintah. Legitimasi dapat dibedakan pengertian kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Apabila kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber yang mempengaruhi proses politik, sedangkan kewenangan merupakan hak moral untuk menggunakan sumber-sumber yang membuat dan melaksanakan keputusan politik
atau hak pemerintah. Adapun legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral tersebut. Kekuasaan yang telah memiliki wewenang yang kemudian diakui atau terlegitimasi, maka akan ada sebuah siklus hubungan yang saling mempengaruhi. Kekuasaan hanyalah sebuah bentuk kekuatan atau pengaruh yang tertanam pada setiap anggota, namun tidak terstruktur atau resmi, maka kekuasaan itu hanya sebuah bentuk yang semu dan tanpa disadari akan hilang dengan sendirinya. Baiklah, kita berpindah ke pertanyaan yang ketiga, yaitu berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, maka legitimasi dikelompokkan menjadi 5 tipe. Jelaskan kelima tipe tersebut. Yang pertama yaitu legitimasi tradisional. Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan pemimpin atau berdarah biru yang dipercaya harus memimpin masyarakat. Yang kedua yaitu legitimasi ideologi, yaitu masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Ideologi yang dimaksudkan tidak hanya yang doktriner seperti komunisme, tetapi juga yang pragmatis seperti liberalisme dan ideologi Pancasila. Yang ketiga yaitu legitimasi kualitas pribadi, yaitu masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa karismatik maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang dalam bidang tertentu. Yang keempat yaitu legitimasi prosedural, yaitu masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut mendapat kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, legitimasi instrumental, yaitu masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan material atau instrumental kepada masyarakat. Baiklah, itulah penjelasan tentang materi teori legitimasi. Adapun kesimpulannya yaitu teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, atau kelompok masyarakat. Hal ini mengidentifikasi adanya kontrak sosial antara perusahaan terhadap masyarakat dan adanya pengungkapan sosial lingkungan. Baiklah, itulah dari saya. Lebih